Para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang tak sepakat dengan penataan ulang lapak untuk kedua kalinya. Seorang pedagang es poci dan wedang jahe di kawasan kuliner Pasar Lama, Gana Ramadan mengatakan, penataan ulang lapak pedagang tersebut tidak efektif. Pasalnya, para pedagang yang telah berjualan sejak lama dan memiliki lapak di depan pintu masuk kawasan Pasar Lama kini harus dipindah menjadi ke belakang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda. PT Tangerang Nusantara Global kembali melakukan penataan ulang terhadap kawasan kuliner. Kota Tangerang itu Pasar Lama Tangerang. Sejak kemarin pada Jumat 9 September 2022. PT TNG ini penataan ulang ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan oleh PT TNG sejak awal tahun lalu, di mana PT TNG melakukan kebijakan melakukan penataan ulang karena memang kondisi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang telah membludak dan tidak sesuai dengan kapasitas. Selain itu, warga sekitar Jalan Kisamaun pun melakukan protes terhadap PT TNG yang mana semakin banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan wisata kuliner Pasar Lama Tangerang ini. Sebab warga di sekitar Jalan Kisamaun mengaku tidak menjadi kesulitan saat hendak melintasi Jalan Kisamaun saat melakukan aktivitas karena penuhnya atau ruas badan Jalan Kisamaun dipenuhi oleh para pedagang, sehingga tidak ada lagi akses untuk pengendara warga sekitar untuk melintas ataupun dikhawatirkan apabila nanti terdapat situasi darurat seperti kecelakaan ataupun saat ambulans melintas tidak dapat melintas karena kepenuhan karena Jalan Kisamaun dipenuhi oleh para pedagang. Oleh karena itu, Direktur Utama PT TNG di Chandra pun mengatakan bahwa kebijakan menata ulang para pedagang tersebut dilakukan untuk memberikan ruang bagi warga sekitar akses berjalan melintasi Jalan Kisamaun. Jadi ada 14 meter lebar dari badan Jalan Kisamaun, di mana 4 meter untuk jalan dan sisanya untuk para pedagang. Dan pedagang sendiri kini yang dipersilakan berjualan di kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang itu sebanyak 247. Dari sebelumnya hampir mencapai 300-an pedagang. Di mana 247 pedagang ini ditata dengan menggunakan blok-blok pada ruas Jalan Kisamaun. Dan terdapat blok A hingga blok J atau terdapat 10 blok. Yang mana pada satu bloknya terdapat 20 lapak pedagang dengan ditandai dengan nomor-nomor menggunakan cat yang dicat pada Jalan Kisamaun ini, sehingga terdapat 20 pedagang yang mana di bagian kanan dan bagian kiri setiap blok di Jalan Kisamaun. Dan para pedagang nantinya akan menempati blok itu sesuai dengan lapak mereka masing-masing. Satu blok diisi oleh satu ataupun dua lapak apabila para pedagang masih satu pemilik dari dagangan tersebut. Selanjutnya, untuk para pedagang yang tidak terakomodir untuk berjualan di kawasan pasar kuliner Pasar Lama Kota Tangerang, PT TNG kini telah menyediakan opsi lainnya, yaitu menempatkan para pedagang untuk berjualan di kawasan di mall, beberapa mall yang ada di Kota Tangerang, yaitu pertama adalah Metropolis Mall, yang kedua adalah Mall Cibu Borobudur yang terdapat pada lantai 2, sedangkan di Metropolis Mall pada lantai 1 di sana. Pada Metropolis Mall, para pedagang seperti di Chandra dapat berjualan tanpa adanya pungli atau salar, di mana memang para pedagang berjualan di kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang ini rentan dimintai pungutan liar oleh para preman ataupun pihak yang bukan merupakan urusan dari PT TNG. Setiap orang melakukan pungutan liar atau salar itu bisa mencapai 2.000 hingga 5.000 rupiah. Dan satu malam para pedagang bisa memberikan salar hingga 20 atau bahkan 30 kali orang berbeda yang memungut salar setiap harinya. Dan ketika apabila para pedagang mau dipindahkan direlokasi ke mall, PT TNG memastikan di sana tidak terdapat pungutan liar karena memang lapak yang berada di mall ini sudah disewa berdasarkan peraturan khusus yang telah ditetapkan. Direktur Utama PT TNG di Chandra pun memberikan contoh apabila terdapat pedagang yang memilih lapak di mall Metropolis Mall sebesar seluas 2,2 meter, nantinya lapak itu akan dikalikan untuk biaya sewa di sana karena memang sudah ada listrik yang disediakan oleh pihak pengurus mall. Jadi luas lapak dikalikan dengan
biaya yang sudah ditetapkan untuk pembayaran setiap bulannya. Selain itu, PT TNG juga menyediakan opsi di Mall Borobudur, di mana para pedagang bisa berjualan di lantai 2 dengan biaya servis yang tidak terlalu besar dibandingkan oleh berjualan di Pasar Lama Tangerang, yaitu dikali 84.000, luas lapak dikali dengan 84.000 di setiap lapaknya yang ada di Mall Borobudur. Menanggapi hal ini, tentu para pedagang mengeluhkan kebijakan dari PT TNG melakukan penataan ulang dan juga relokasi kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang. Karena para pedagang merasa tidak adil saat dilakukan penataan ulang. Pasalnya, terdapat beberapa pedagang baru yang menempati posisi paling depan atau di pintu masuk kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang ini. Sedangkan pedagang yang sudah lama bahkan puluhan dan belasan tahun berjualan menjadi dipindahkan ke area belakang dari kawasan kuliner Pasar Lama, sedangkan pedagang baru di depan. Para pedagang pun menyambut rencana tata ulang dari PT TNG. Namun para pedagang mengharapkan tata ulang dilakukan PT TNG dengan transparan tanpa adanya dugaan atau praktik jual beli lapak terhadap para pedagang yang baru berjualan. Hal ini diketahui karena memang setiap pedagang kanan kiri pedagang mengenal kanan kirinya, bersama pedagang di kanan kirinya lapaknya mereka masing-masing. Jadi ketika ada pedagang baru yang menempati posisi pedagang lainnya akan diketahui dan dipertanyakan terkait dengan bisa didapatnya lapak berada di bagian paling depan kawasan pintu masuk kawasan wisata Pasar Lama Tangerang. Begitu Firda sampaikan. Baik, terima kasih rekan Gilbert Semsandro dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gana Ramadan, pedagang Pasar Lama Tangerang, dan juga Ucup, pedagang dan juga seorang pedagang, yakni bernama Ucup. Berikut liputannya untuk Anda. Alasannya saya kurang tahu ya. Ini katanya enggak. Ya, yang saya dengar sih karena ada indikasi beli lapak gitu. Oh, beli lapak. Iya. Padahal jadi yang lama kegusur. Iya, lama itu kegusur. Beli lapak, abang tahu nominalnya berapa? Kalau dari nominalnya sih kurang tahu ya bang. Mungkin dari media bisa menyisiri lah. Kayak gitu. Berapa. Abang ini tadi jualan di blok mana? Saya jualan di sana di blok B. Blok B. B berapa? Di sebenarnya nggak ada nomor sih ya, sebelumnya cuma A, B, C. Tapi kegusur jadinya. Saya Kegeser agak sedikit. Saya sih udah dapat. Tapi teman ada nomor teleponnya saya datang sendiri ya. Tiba-tiba di telepon pedagang suruh nganter bawa kakak, KTP, materai 10.000 2 biji. Oleh PT TNG gitu. Kan mereka kaget dong tiba-tiba kayak gitu. Nggak ada kabar lagi kalau ada mau relokasi lagi. Iya, relokasi lagi. Dirapatkan lagi, dikasih tahu. Hari apa itu bang? 2 minggu lalu berarti ya? Iya. 2 minggu lalu. Terus Bang Ucup nih, ini kan baru lagi nih waktu pemanggilan sosialisasinya ini udah dibikin belum cat kuning ini? Belum. Ya pas di sana dibagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.